Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang dirahmati Allah, yang saat ini berada di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tema 3 subtema 1 ini, yaitu dengan belajar pada hari ini kalian dapat membuat persiapan sebelum melakukan wawancara. Sebelumnya anak-anakku, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu wawancara. Wawancara adalah bertanya jawab dengan seseorang untuk mendapat informasi tentang suatu hal. Dan yang perlu kalian ketahui yaitu tujuan wawancara. Tujuan wawancara yaitu mencari informasi tentang suatu hal atau mengungkapkan pendapat narasumber tentang sesuatu. Jadi tujuan wawancara harus dipahami terlebih dahulu, karena ini yang akan menentukan hasil yang baik dalam melakukan wawancara. Kemudian kalian harus pelajari juga istilah-istilah di dalam wawancara. Jadi, yang pertama adalah pewawancara. Pewawancara ini adalah orang yang melakukan wawancara. Kemudian yang kedua adalah narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai oleh pewawancara. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pewawancara sebelum mewawancarai seorang narasumber untuk mencari informasi. Salah satu di antaranya adalah menyiapkan pertanyaan. Ya. Jadi sebelum melakukan wawancara, maka pewawancara itu harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang sesuai dengan tema yang akan digali informasinya. Jadi, jangan sampai pertanyaan yang diajukan kepada narasumber itu menyimpang atau tidak sesuai dengan tema, sehingga akan menyesatkan atau membingungkan orang yang mendapatkan informasi, dan justru juga akan membingungkan narasumber yang kita wawancarai. Inilah pentingnya kita mengkonsep terlebih dahulu, yaitu membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema yang akan diajukan, tema yang akan dicari informasinya. Dalam mengajukan pertanyaan dalam sebuah wawancara itu sangat penting. Oleh karena itu, ketika kita mengajukan pertanyaan kepada narasumber harus mudah dipahami. Berikut ini akan Pak Guru sampaikan, yaitu tentang bagaimana sih ciri-ciri pertanyaan yang baik, yaitu pertanyaan yang dapat dipahami oleh narasumber yang akan kita minta informasinya. Yang pertama, yaitu ketika kita bertanya kepada narasumber, yaitu tidak menyinggung perasaan narasumber. Ini yang terpenting. Jangan sampai dari pertanyaan yang kita ajukan kepada narasumber membuat narasumber tersinggung, atau kalimat yang kita ajukan dapat menyinggung perasaan narasumber. Contoh misalnya pertanyaan, mengapa Bapak mencampur makanan ini dengan formalin atau pengawet? Nah, ini pertanyaan yang tidak benar. Pertanyaan ini yang dapat membuat orang yang kita wawancarai yaitu tersinggung. Itu namanya pertanyaan yang langsung menuduh. Makanya konsep pertanyaan yang baik terlebih dahulu, sehingga apa yang kita tanyakan kepada narasumber tidak menyinggung perasaan narasumber. Kemudian
Yang kedua yaitu pertanyaan yang kita ajukan yaitu sesuai dengan tema wawancara, sehingga tujuan wawancara akan tercapai dengan baik. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau orang yang kita wawancarai, itu harus menggunakan bahasa baku agar orang yang kita wawancarai dapat memahami bahasa pertanyaan yang kita ajukan. Karena kalau bahasanya tidak baku, maka informasi yang digali, yang dicari itu tidak akan mendapatkan informasi yang benar. Dan yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang efektif dan efisien. Artinya bahasa pertanyaan yang kita ajukan kepada narasumber jangan sampai bahasa yang bertele-tele, yaitu bahasa yang tidak tepat pada sasaran. Jadi ketika mengajukan pertanyaan kepada informan atau narasumber atau orang yang kita wawancarai, itu harus tepat sasaran. Jangan sampai muter-muter sehingga membingungkan orang yang kita wawancarai. Ketika mengajukan pertanyaan harus efisien waktu, karena tidak semua narasumber mempunyai waktu yang cukup lama untuk diwawancarai. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan pertanyaan yang memiliki unsur 5W. Apa diantaranya? Yaitu W pertama what, artinya apa. Yang kedua when, artinya kapan. Yang ketiga where, artinya di mana. Yang keempat who, artinya siapa. Yang kelima yaitu why, mengapa. Dan ditambah satu yaitu ha, yaitu how, artinya yaitu bagaimana. Selain mengajukan pertanyaan yang benar, ada beberapa hal juga yang dapat menentukan keberhasilan wawancara. Jadi wawancara supaya sesuai dengan yang kita inginkan, maka selain kita mengajukan pertanyaan yang baik, maka kita harus tahu beberapa hal dalam menentukan keberhasilan wawancara. Yang pertama yaitu buat janji dan kesediaan untuk diwawancarai. Jadi sebelum kita melakukan wawancara dengan narasumber, maka kita perjanjian dulu atau janji dulu. Kemudian kita ngomong dulu dengan baik, memohon kesediaan narasumber untuk diwawancarai dalam tujuan ingin menggali informasi dari hal yang kita inginkan. Kemudian yang kedua yaitu kita menunjukkan kesan yang baik. Jadi pada awal kita berbicara dengan calon narasumber atau calon informan atau calon yang akan kita wawancarai, kita harus bisa menunjukkan kesan yang baik. Salah satu di antaranya yaitu menyampaikan tujuan yang akan kita wawancarai, atau kita menggunakan bahasa yang indah, bahasa yang menarik sehingga orang lain mau untuk kita wawancarai. Kemudian untuk menarik perhatian orang yang kita wawancarai, salah satu di antaranya selain kita berkata yang baik, berkata sopan, maka kita yang ketiga harus berpakaian yang sopan, berpenampilan baik, sehingga meyakinkan orang yang akan kita wawancarai. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu berbicara dengan santun. Jadi orang yang berbicara baik belum tentu santun. Tapi kalau sudah santun, insya Allah apa yang disampaikan itu akan baik. Nah di sini untuk meyakinkan narasumber yang akan kita cari informasinya dari suatu hal yang kita inginkan, maka kita harus
santun. Kita harus berkata yang halus, lembut, sehingga akan menarik minat orang yang kita wawancarai untuk memberikan informasi yang benar sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan atau sesuai dengan tema. Jadi kalau sudah buat janji dengan baik, berpenampilan baik, buat pesan yang baik, berkata sopan, berbicara yang baik dengan narasumber, maka yang terakhir kita harus memberikan pertanyaan yang sesuai dengan tema yang kita ajukan. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, itulah tadi persiapan-persiapan yang harus kalian lakukan untuk melakukan wawancara, yaitu yang sangat penting kalian harus mengetahui tujuan dan juga kalian harus membuat daftar pertanyaan yang tepat. Sampai di sini pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.